warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian yang saya banggakan. Saya Desi Mulani dari kelas A32 dengan nomor induk mahasiswa 2281131562. Pada video singkat kali ini saya akan tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi wawasan baru bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi kali ini yang akan saya jabarkan yaitu tentang pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning atau yang sering disebut dengan 3L dalam ruang lingkup pendidikan Islam luar sekolah. Pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar tidak terbatas usia, tempat, atau waktu, melainkan berlangsung terus-menerus sejak seseorang lahir hingga akhir hayat. Berikut uraian singkat dan penjelasan mengenai pentingnya pendidikan luar sekolah. Yang pertama yakni pengembangan potensi manusia secara optimal. Pendidikan sepanjang hayat bertujuan untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi manusia secara berkesinambungan, sehingga individu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan zaman. Yang kedua yakni meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus belajar, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, serta mampu menghadapi tantangan masa depan termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial budaya. Selanjutnya yakni nomor 3, membentuk individu yang mandiri dan adaptif. Proses belajar yang berkelanjutan mampu membentuk individu yang mandiri, mampu berpikir kritis, serta siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik di dunia kerja maupun dalam dunia bermasyarakat. Yang keempat yaitu menjadi landasan reformasi pendidikan. Konsep ini menjadi dasar bagi pembaruan sistem pendidikan, karena pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Yang kelima yakni memberikan kesempatan belajar sepanjang usia. Setiap orang berhak dan memiliki kesempatan untuk belajar kapan saja dan di mana saja, baik melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal, sesuai minat dan kebutuhan setiap individu tersebut. Yang ketujuh yaitu mencegah ketertinggalan dan mengurangi kesenjangan pengetahuan. Dengan pembelajaran sepanjang hayat, individu tidak mudah ketinggalan zaman, tetap relevan di tengah perkembangan generasi muda, dan dapat terus berkontribusi dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir yaitu nomor 8, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pembelajaran sepanjang hayat sangat penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dan memanfaatkan peluang baru. Konsep pembelajaran sepanjang hayat memberikan konsep kesempatan kepada setiap individu tanpa memandang usia, latar belakang, ataupun status sosial untuk terus memperoleh pengetahuan. Hal ini penting agar setiap individu dapat berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, mengikuti perkembangan zaman, dan memperbarui keterampilan sesuai kebutuhan hidupnya. Paul Rangers atau seorang pejabat di UNESCO menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya berhenti di masa kanak-kanak ataupun remaja saja. Pendidikan harus menjadi proses yang terus berlangsung sepanjang hidup seseorang. Dengan demikian, setiap individu akan selalu didampingi oleh proses belajar sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal di fase kehidupannya. Bahkan, Islam telah lama menekankan pentingnya ilmu. Hal tersebut tertuang dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui surat Al-Qalam, yaitu perintah untuk membaca. Meskipun beliau buta huruf, hal ini menunjukkan pentingnya proses belajar sebagai bagian dari misi hidup seseorang.
Pembelajaran sepanjang hayat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, baik dalam konteks formal maupun non-formal, antara lain seperti di pendidikan dewasa. Merupakan pendidikan formal bagi orang dewasa untuk mendapatkan sertifikat atau keterampilan kerja. Selanjutnya yaitu ada homeschooling atau sejenis kursus. Pendidikan ini bersifat non-formal di rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya nomor 3 ini pendidikan lanjutan. Pendidikan tingkat tinggi seperti universitas dan institusi profesional guna untuk memperdalam keahliannya. Yang keempat yakni latihan dalam penghidmatan atau job training, yang merupakan suatu bentuk pelatihan di tempat kerja secara formal ataupun non-formal untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Selanjutnya yakni pembelajaran maya atau online learning. Merupakan pembelajaran berbasis teknologi digital, bisa formal ataupun non-formal, melalui platform daring dan multimedia. Yang terakhir yaitu menjawab tantangan zaman. Pembelajaran yang berorientasi pada respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi global. Penelitian atau penyelidikan adalah bagian penting dari pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan ini dapat membantu individu mengembangkan cara berpikir mereka secara kritis dan sistematis. Selanjutnya ini merancang dan melakukan kajian ilmiah, menambah wawasan melalui kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya. Yang terakhir yaitu melatih kemampuan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Melalui budaya penyelidik, seseorang terus belajar dari pengalaman dan menemukan hal-hal baru yang mendalam dan berkelanjutan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut yakni yang pertama ada motivasi individu. Keinginan untuk mencari solusi, memperluas pengetahuan dan penyelesaian permasalahan merupakan pendorong utama seseorang melakukan penyelidikan. Yang kedua yakni ada dukungan dari institusi ataupun kebijakan. Lingkungan yang mendukung seperti kampus, lembaga riset ataupun organisasi yang menyediakan dana, fasilitas dan kebijakan yang mendorong riset akan memperbesar kemungkinan seseorang terlibat dalam penyelidikan ilmiah. Yang ketiga yakni ketersediaan sumber daya. Akses terhadap perpustakaan, jurnal ilmiah, teknologi informasi, serta bimbingan akademik mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penyelidikan. Yang keempat yakni kompetensi dan literasi riset. Pengetahuan metodologi penelitian, kemampuan analisis data, dan keterampilan berpikir kritis sangat mempengaruhi kualitas riset yang dilakukan. Yang selanjutnya ya ada nomor 5, yaitu budaya penyelidik di lingkungan sosial. Lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan dan inovasi akan mendorong terbentuknya kebiasaan seseorang untuk menyelidiki dan mencari informasi secara mendalam. Selanjutnya yaitu waktu dan komitmen. Penyelidikan membutuhkan waktu dan konsistensi. Kurangnya waktu atau komitmen bisa menjadi penghambat seseorang dalam melakukan penyelidikan tersebut. Yang terakhir yakni ada tantangan teknologi dan etika. Perubahan teknologi yang cepat menuntut penyesuaian dalam teknik penyelidikan dan kesadaran etis menjadi faktor penting dalam menjaga integritas hasil penelitian. Sedangkan kegiatan penyelidikan atau praktek penelitian memiliki berbagai implikasi atau dampak penting yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat luas, institusi pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Berikut penjelasannya. Yang pertama ya dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran memungkinkan seseorang menggali pengetahuan secara lebih mendalam dan sistematis. Dengan terlibat dalam kegiatan praktik, maka seseorang pelajar menjadi lebih kritis, analisis, dan reflektif, serta materi pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis bukti.
Dan pembelajaran tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menghasilkan pengetahuan baru. Yang kedua yakni dalam segi pengembangan profesionalisme. Dalam dunia kerja, khususnya pendidikan, guru atau pendidik yang terbiasa melakukan pembelajaran tentunya lebih mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan zaman dan mampu mengembangkan kurikulum serta strategi belajar yang lebih efektif. Yang lebih utama yaitu menjadi agen perubahan dalam lingkungan kerja ataupun komunitasnya. Yang ketiga yakni dari segi pembudayaan sikap atau ingin tahu. Praktik pembelajaran menumbuhkan budaya ilmiah yang mendorong rasa ingin tahu dan semangat untuk terus belajar, kebiasaan membaca, menelaah, dan mempertanyakan informasi, serta terbentuknya karakter pembelajaran sepanjang hayat. Faktor yang keempat yakni penyelesaian masalah secara inovatif. Melalui pembelajaran, individu dapat menemukan solusi untuk berbagai tantangan dalam kehidupan nyata, baik di bidang pendidikan, sosial, teknologi, maupun ekonomi. Hal ini penting karena berguna untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global dan menghasilkan inovasi yang aplikatif secara dan bermanfaat bagi individu lain. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat. Hasil pembelajaran tersebut berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam kehidupan disiplin ilmu. Yang kedua yakni sebagai pembuatan kebijakan berbasis data dan realitas di lapangan dan pemecahan masalah sosial atau komunitas melalui pendekatan ilmiah. Yang terakhir yaitu penetapan lifelong learning atau 3L. Dengan menyediakan penyelidikan sebagai bagian dari gaya hidup belajar, seseorang tersebut akan mampu terus berkembang secara intelektual dan spiritual, serta mampu belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Yang tak kalah penting yaitu menjadikannya sebagai pelajar yang aktif di setiap fase kehidupannya. Nah, baiklah Ibu dosen yang saya hormati serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang pentingnya sebuah pendidikan sepanjang hayat atau yang sering disebut dengan lifelong learning dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam luar sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.